Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, masukkan 2 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 100 gram gula pasir. Kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Gulanya sudah larut. Kemudian siapkan 150 ml susu cair full cream. Masukkan 150 gram tepung terigu sambil diayak, bergantian dengan susu cairnya. Masukkan sepertiga tepung terigunya. Lalu aduk rata. Tuang sepertiga susu cairnya. Lalu aduk rata kembali. Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh baking soda, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 1/4 sendok teh garam. Lalu aduk rata kembali. Selanjutnya tambahkan 70 gram margarin yang sudah dilelehkan dan didinginkan. Masukkan sambil diaduk. Aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian panaskan cetakan dengan api kecil. Saya menggunakan tatakan, bisa dari seng atau aluminium supaya matang merata. Letakkan cetakan di atas tatakan. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sebelum dituang. Dan tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Tutup cetakannya. Panggang dengan api kecil bagi yang tidak pakai tatakan dan api sedang cenderung kecil bagi yang pakai tatakan sampai setengah matang. Setelah setengah matang, siapkan toppingnya. Buka tutup cetakannya. Dan beri topping secukupnya. Lalu tutup cetakannya.
Lanjutkan memanggang sampai matang. Sudah matang, lalu angkat. Kue cubitnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak, manis, dan teksturnya empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, haluskan 150 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbunya. Sudah halus, lalu sisihkan. Kemudian masukkan 2 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 120 gram gula pasir dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Gulanya sudah larut. Kemudian masukkan tape singkong yang sudah halus. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Sudah tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan masih aktif. Aduk kembali sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian masukkan secara bertahap dan bergantian 250 gram tepung terigu dan 200 ml santan. Masukkan sepertiga tepung terigunya. Aduk sampai rata. Lalu tuang sepertiga santannya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Aduk sampai adonan tercampur rata. Sudah tercampur rata, lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk rata. Kemudian masukkan 70 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan. Masukkan sambil diaduk. Aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata. Sudah tercampur rata.
Lalu tutup wadahnya dengan plastik wrap atau serbet bersih. Dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonannya sudah mengembang, lalu aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, panaskan cetakan dengan api kecil jika tidak menggunakan tatakan, dan api sedang cenderung kecil jika menggunakan tatakan. Kemudian siapkan mese secukupnya untuk isian. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sebelum dituang. Lalu masukkan dan ratakan sedikit adonan ke dalam cetakan. Beri mise secukupnya. Tambahkan adonan sampai mesesnya tertutup. Tutup cetakannya dan panggang sampai matang dengan api kecil jika tidak menggunakan tatakan, dan api sedang cenderung kecil jika menggunakan tatakan. Tutup kembali cetakannya dan teruskan memanggang sampai satu sisinya matang. Sudah matang, lalu angkat. Kue kamir isi coklatnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak, manis, dan teksturnya empuk banget. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga,
Untuk cara membuatnya, masukkan 200 gram tepung terigu ke dalam wadah, tambahkan 2 sendok makan maizena, 60 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, pastikan masih aktif, lalu aduk sampai rata. Kemudian tambahkan 2 butir telur, terlebih dahulu kocok lepas. Aduk rata kembali. Selanjutnya, tuang 300 ml susu cair full cream secara bertahap dan aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 40 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan sambil diaduk. Lalu aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata. Adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya tutup wadahnya dengan plastik urap atau serbet bersih. Dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, adonannya sudah mengembang. Aduk sampai gelembung-gelembungnya menyatu dan tercampur rata. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api kecil jika tidak menggunakan tatakan dan api sedang cenderung kecil jika menggunakan tatakan. Setelah cetakannya panas, lalu olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sebelum dituang. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Untuk cetakannya bisa ditutup atau tidak ditutup ya. Kemudian panggang dengan api kecil jika tidak menggunakan tatakan dan api sedang cenderung kecil jika menggunakan tatakan sampai bagian bawah kue berkulit dan berwarna kuning. Jika ingin dalamnya ada isiannya, bisa tambahkan dengan potongan keju atau dengan meses. Gunakan tusuk sate untuk membolak-balikan kue. Kuenya sudah berkulit dan berwarna kuning. Lalu balik perlahan kuenya. Teruskan memanggang kuenya sampai satu sisinya matang. Sudah matang, lalu angkat.
Kuenya empuk banget ya. Selanjutnya siapkan gula halus atau bisa juga dengan gula donat secukupnya. Lalu taburi kuenya dengan gula halus atau gula donat. Power cheese-nya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak, manis, dan teksturnya empuk banget. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, tuang 450 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, matikan kompor, lalu angkat dan biarkan sampai hangat. Kemudian masukkan 150 gram tape singkong ke dalam wadah, tambahkan 200 gram gula pasir, aduk sambil ditekan sampai tercampur rata dan tapenya halus. Lalu siapkan 250 gram tepung beras dalam wadah, tambahkan 50 gram tepung terigu, dan 1 sendok teh ragi instan, pastikan masih aktif. Aduk-aduk. Kemudian masukkan santan yang sudah hangat secara bertahap dan bergantian dengan campuran tepung. Tuang 1/3 santan hangatnya. Aduk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Kemudian masukkan 1/3 campuran tepung. Aduk kembali sampai rata. Lakukan sampai selesai. Aduk sampai adonan tercampur rata, tidak bergerindil dan licin. Adonan sudah tercampur rata. Kemudian tutup wadahnya dengan serbet bersih dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang, lalu aduk sampai buihnya hilang.
Selanjutnya, panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Setiap akan dituang, aduk adonan sampai buihnya hilang. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya. Panggang dengan api kecil sampai matang. Permukaan kuenya sudah tidak lengket dan pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, jadi sudah matang. Lalu angkat. Apem panggangnya yang empuk dan menul-menul siap disajikan ya.